Sekarang kita belajar tentang gerak melingkar beraturan atau GMB. Di sini ada lintasan suatu benda yang bergerak melingkar. Kita katakan ini ada benda, jaraknya ke pusat, yang ini kita katakan sebagai jari-jari. Kemudian benda ini bergerak melingkar seperti ini. Kita katakan ini tadi adalah R dan sudut yang ditempuh oleh benda kita katakan sebagai theta. Kemudian arah kecepatannya kita katakan V di sini, sedangkan kecepatan sudut atau kelajuan sudut ini kita katakan omega. Dari sini bisa kita buat bahwa sudut yang ditempuh benda sama dengan omega dikali T, di mana omega itu sama dengan 2pi dikali F atau sama dengan 2pi per periode. Periode ini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran ini, sedangkan frekuensi banyaknya putaran tiap detik. Jadi kalau kita coret 2pi dengan 2pi di sini, maka kita peroleh bahwa frekuensi itu sama dengan seperti. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa T itu juga sama dengan seper F. Kemudian ada gaya sentripetal yang biasa disingkat dengan Fs. Jadi kalau kita buat ini ada benda bergerak melingkar. Di sini tadi benda tersebut ada yang arahnya ke dalam, kita katakan ini sebagai T, dan ada yang arahnya keluar. Inilah yang kita katakan sebagai gaya sentrifugal, di mana sentrifugal itu sama dengan gaya sentripetal. Sehingga kita peroleh persamaan F sentripetal sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. Perlu diingat bahwa V itu sama dengan omega dikali R. Jadi kalau ini kita masukkan ke dalam ini, hasilnya menjadi M kali V ini kita ubah menjadi omega dikali R. Hasilnya omega kuadrat dikali R kuadrat nanti di sini. Dicoret R-nya, hasilnya menjadi Fs sama dengan M kali omega kuadrat dikali R. Fs itu adalah M dikali A. Jadi M kali A sentripetal sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Kita coret M-nya, ini habis. Maka percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat dibagi R atau omega kuadrat dikali R. Kemudian kita buat keterangannya, kecepatan linear ini meter per sekon yang disimbolkan dengan V, T sama dengan periode sekon, F frekuensi hertz, T sama dengan waktu. Di sini T besar periode, T kecil waktu sekon. Omega kecepatan sudut dalam radian per sekon. Ini nanti jika dikatakan dalam RPM, ini sama dengan 1 putaran per menit. Jadi kalau diubah ke dalam radian per sekon, berarti 1 putaran itu adalah 2 pi radian per menit per 60 sekon. Hasilnya menjadi pi radian per 30 sekon. Selanjutnya kita lihat ke soal. Dikatakan dalam soal sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan sudut 300 rpm. Bila kecepatan linear 25 meter per sekon, maka besarnya jari-jari lintasan adalah. Kita buat pembahasannya, kita tuliskan dulu yang diketahui, omega sama dengan 300 rpm. Kemudian dari sini kita peroleh 300 rpm itu adalah 300 dikali 2pi per menit ini 60 sekon. Jadi 2pi per 60, 300 dibagi 60 sama dengan 5. 5 dikali 2pi hasilnya sama dengan 10 pi radian per sekon. Kemudian dikatakan V sama dengan 25 meter per sekon. Yang ditanya adalah jari-jari. Dari persamaan kita peroleh bahwa V sama dengan omega dikali jari-jari. Jadi R itu sama dengan V per omega. Kita masukkan V-nya tadi 25 dan omeganya 10 pi. Sama-sama kita bagi 5, hasilnya yang ini adalah 5, kemudian 10 pi ini menjadi 2 pi. Jawabnya adalah yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dikatakan sebuah benda melingkar beraturan dengan melakukan 600 putaran per menit. Periode putaran benda tersebut sama dengan, kita lihat pembahasan. Dari sini omega 600 putaran per menit, berarti sama dengan 600 kali 2pi per 60. 600 dibagi 60 sama dengan 10 kali 2pi, berarti sama dengan 20 pi radian per sekon. Yang ditanya adalah berapakah periode? Jadi bisa kita masukkan omega sama dengan 2pi per T. Tinggal kita masukkan
omega 20 pi sama dengan 2 pi per T. P-nya kita coret, jadi kita peroleh bahwa T itu sama dengan, ini tinggal tukaran, 2 per 20. Hasilnya sama dengan 0,1 sekon. Jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Sebuah benda yang masanya 8 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar dengan laju 5 meter per sekon atau 5 meter sekon min 1. Bila jari-jari lingkaran itu 1 meter, maka di sini ada opsinya, tinggal kita lihat apakah jawaban ini benar. Kita lihat pembahasan. Masanya 8 kg, kemudian V 5 meter per sekon dan R sama dengan 1 meter. Kita mulai dari yang 1. Gaya sentripetal sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Kita masukkan berarti hasilnya sama dengan 8 dikali V-nya 5, ini dikuadratkan dibagi jari-jari 1. 5 kuadrat sama dengan 25, berarti sama dengan 8 kali 25. Hasilnya ini sama dengan 200 Newton. Nomor 1 ini betul. Kemudian nomor 2 dikatakan waktu putarnya adalah 0,4 pi sekon. Jadi kalau kita buat di sini, omega sama dengan 2 pi per T. Jadi yang ditanya periode, kita buat V per R, ini sama dengan omega, sama dengan 2 pi per T. Jadi kalau ini kita kali silang, berarti kita peroleh T, yang ini 2 pi R per V. Kita masukkan angkanya, 2 pi dikali R-nya tadi 1 dibagi 5. Sama dengan 0,4 V sekon. Berarti nomor 2 betul. Oke, untuk nomor 3 kita lihat. Karena arahnya berubah, maka vektor kecepatan berubah atau tidak tetap. Jadi yang ini benar. Besar percepatan sentripetal. Untuk nomor 4 kita buatkan percepatan sentripetal V kuadrat dibagi R. Kita masukkan nilainya. Berarti V tadi 5 kuadrat dibagi 1. Ini hasilnya sama dengan 25 meter per sekon. Yang ini benar. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.